Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safatul Khairiyah, NPM 20010820111. Saya di sini akan memenuhi tugas UAS mata kuliah Tauhid dan Ilmu Kalam dengan menjawab soal-soal yang telah diberikan oleh Ibu dosen. Soal yang pertama, jelaskan definisi objek pembahasan dan sumber ajaran Tauhid. Tauhid merupakan pengetahuan yang meyakini bahwa sesuatu itu satu. Dalam ajaran Islam, hal ini berkaitan dengan sifat keesaan Allah, bahwa Allah itu satu. Di sini, setiap umat Islam mempercayai bahwa tiada Tuhan selain Allah, Sang Pencipta semesta alam dan segala isinya yang memiliki semua sifat kesempurnaan. Selain meyakini sifat keesaan serta kesempurnaan Allah, orang yang telah mempelajari dan menerapkan arti Tauhid juga akan meyakini kebenaran setiap ajaran Rasul, bahwa Rasul merupakan manusia utusan Allah yang telah diberikan pengetahuan serta pelajaran agar dapat disebarluaskan kepada seluruh umatnya. Dengan begitu, meyakini kebenaran pengetahuan yang diajarkan Rasul berarti sudah meyakini keberadaan Allah dan ajaran yang berasal darinya. Objek pembahasan ilmu Tauhid yang pertama ada as-samiyat, ialah membincangkan perkara-perkara yang gaib dan tidak dapat diketahui melainkan dengan perantara wahyu seperti neraka, padang mahsyar, dan sebagainya. Yang kedua, ada an-nubuwah, ialah membahas tentang konsep kenabian, tugas, dan sifatnya. Yang ketiga, ada ilahiyah, ialah membahas tentang wujudnya Allah mengenai sifat-sifatnya, tidak bagi zatnya. Sumber utama ilmu Tauhid adalah Al-Quran dan Al-Hadis yang banyak menjelaskan tentang wujud Tuhan dan sifat-sifatnya dan juga persoalan ilmu Tauhid lainnya. Soal nomor 2, jelaskan definisi dan sumber ilmu kalam. Ilmu kalam adalah ilmu yang membahas sebagian masalah ketuhanan dengan menggunakan argumentasi yang rasional atau sesuai dengan pemahaman akal manusia. Ilmu Islam sebuah disiplin rasional dan logis. Berikut ini adalah sumber-sumber ilmu kalam. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran banyak menyinggung terkait hal-hal yang berkaitan dengan persoalan-persoalan ketuhanan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Allah Maha Esa dalam surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Yang kedua, tiada sesuatu apapun yang menyerupai Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Asy-Syu'ara ayat 7. Yang ketiga, tiada satupun yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hadis. Persoalan ilmu kalam banyak juga disinggung dalam hadis. Yang ketiga, pemikiran manusia sebagai salah satu sumber ilmu kalam. Pemikiran manusia berasal dari pemikiran umat Islam sendiri dan pemikiran yang berasal dari luar umat Islam. Di dalam Al-Quran banyak sekali terdapat ayat-ayat yang memerintahkan manusia untuk berpikir dan menggunakan akalnya. Soal yang ketiga, jelaskan konsep kekhalifahan dan aplikasinya dalam aspek-aspek kehidupan. Khalifah adalah sebuah gerakan keagamaan yang dipahami sebagai konsep tentang kenegaraan yang berdasarkan syariat Islam dan pimpinannya disebut khalifah. Konsep tersebut mengendalikan seluruh dunia Islam disatukan ke dalam satu sistem kekhalifahan atau pemerintahan yang tunggal. Dalam konsep kekhalifahan, aplikasinya dalam aspek-aspek kehidupan manusia dituntut untuk mengubah dan mengoreksi tradisi kebiasaan generasi yang sebelumnya menjadi lebih bijaksana yang berpacu pada ajaran-ajaran Allah. Dalam konsep kepemimpinan, terkadang tugas mengurus dan mengelola potensi bumi dan isinya untuk dijadikan sarana dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal yang keempat, jelaskan secara singkat sejarah kemunculan persoalan kalam. Sejarah dan yang melatar belakangi munculnya persoalan-persoalan kalam sebenarnya disebabkan faktor-faktor politik setelah Khalifah Utsman bin Affan terbunuh, kemudian digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Peristiwa menyedihkan dalam sejarah Islam ini sering dinamakan Al-Fitnah Al-Kubra yang merupakan pangkal pertumbuhan masyarakat dan agama Islam di berbagai bidang, khususnya bidang politik, sosial, dan paham keagamaan. Persoalan kalam yang pertama kali muncul adalah persoalan siapa yang kafir dan siapa yang tak kafir dan tidak kafir, atau siapa yang keluar dari dan tetap Islam. Sejarah perkembangan ilmu kalam sebetulnya sudah dimulai sejak perkembangannya peradaban manusia pertama pada masa prasejarah. Sejarah animisme dan dinamisme, atau sejak pencarian manusia akan Tuhan. Dari situlah lahir suatu ilmu yang berdiri sendiri, di antaranya ilmu-ilmu lain yang dinamakan dengan ilmu kalam.
Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.